Perkembangan pada masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, perkembangan fisik. Pada masa akhir anak-anak, kenaikan tinggi per tahun adalah 2 sampai dengan 3 inci. Kenaikan berat badan lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi badan, berkisar antara 3 sampai dengan 5 pounds per tahun. Yang kedua, perkembangan kecerdasan. Pada periode ini ditandai oleh adanya tambahan kemampuan yang disebut system of operation, suatu langkah berpikir yang bermanfaat untuk mengkoordinasikan pemikiran dan ide dengan peristiwa tertentu ke dalam pemikirannya sendiri. Pada dasarnya, perkembangan kognitif anak ditinjau dari karakteristiknya sudah sama dengan kemampuan kognitif orang dewasa. Namun, masih ada keterbatasan kapasitas dalam mengkoordinasikan pemikirannya. Pada periode ini, anak baru mampu berpikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-peristiwa konkret. Pada usia 10-11 tahun, perkembangan kecerdasan anak sangat cepat, sehingga kemampuan memahami hal-hal yang abstrak semakin meningkat. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Selama masa anak-anak akhir, anak mengalami kemajuan dalam kosakata serta tata bahasa mereka. Saat anak masuk sekolah dasar, mereka memperoleh keahlian yang memungkinkan mereka untuk membaca dan menulis. Cara anak memikirkan kata-kata berubah selama masa kanak-kanak akhir. Mereka menjadi kurang terikat pada tindakan dan persepsi yang diasosiasikan dengan kata-kata. Selain itu, mereka juga menjadi lebih analitis dalam memahami kata-kata. Yang keempat, perkembangan sosial. Kecenderungan anak usia 6-11 tahun untuk bergaul dengan teman-teman sebaya, membentuk kelompok, dan membuat kesepakatan antara mereka. Teman-temannya terkadang mendapatkan perhatian dan prioritas daripada orang tuanya. Akhir masa anak-anak sering disebut sebagai usia berkelompok, karena ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatnya keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok, dan merasa tidak puas bila tidak bersama dengan teman-temannya. Yang kelima, perkembangan emosi. Pola emosi umum di akhir masa anak-anak berbeda pada pola emosi pada awal masa anak-anak dalam dua hal. Yang pertama, jenis situasi yang membangkitkan emosi, dan yang kedua, bentuk ungkapannya. Perubahan tersebut lebih merupakan akibat dari meluasnya pengalaman dan belajar dari proses pematangan diri. Pada masa akhir anak-anak, anak sering mengalami emosi yang hebat. Meninggikan emosinya pada akhir masa kanak-kanak dapat disebabkan karena keadaan fisik atau lingkungan. Kalau anak sakit atau lelah, ia cenderung cepat marah, rewel, dan umumnya sulit dihadapi. Sebelum masa kanak-kanak berakhir, emosi sedang mengalami puncak. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri umum dari perkembangan pada masa akhir kanak-kanak mencakup perkembangan fisik, kecerdasan, bahasa, sosial, dan emosi. Perkembangan kognitif anak akhir. Dalam perkembangan jiwa anak, pada usia 7-12 tahun ini, anak akan memiliki pengamatan dimulai dari yang kompleks menuju pada bagian-bagian. Kemudian dari sikap mereka yang pasif menuju paham kreatif dan mencoba mengerti. Lalu dari dunia yang fantasi menuju dunia yang realitas. Pada umumnya, usia ini adalah usia anak sekolah dasar, yaitu anak SD, cenderung mengumpulkan macam-macam benda seperti batu-batuan, siput, uang, logam, dan lain-lain. Pada usia 8-9 tahun, anak mengalami kehidupan fantasi. Anak akan mulai menyukai cerita-cerita dongeng, misalnya timun mas, bawang putih, bawang merah, maling kundang, dan lain-lain. Kemudian unsur kritik mulai muncul dan akan mulai mengoreksi peristiwa yang terjadi, tapi masih ada unsur fantasinya. Anak akan mulai menyukai hal-hal yang real seperti cerita-cerita kepahlawanan. Pada umumnya, anak lebih emosional daripada orang dewasa. Mereka akan cepat puas, tapi terkadang ia akan merasa takut dan malu untuk memaparkannya. Rasa takut dan cemas ini disebabkan oleh: pertama, kurangnya pengetahuan dan pengertian anak. 2, kurang adanya kepercayaan diri. 3, kesadaran diri anak bahwa ia masih bodoh dan lemah. Kemudian yang keempat, fantasi anak yang sering menukar balikan dan membesarkan realitas. Pada usia ini, anak juga belum bisa mengatur diri sendiri. Dia lebih suka tunduk kepada yang lebih tua dan pendidik. Sekolah yang menyajikan kewibawaan, disiplin, tata tertib, dan aturan-aturan normatif lainnya, semua ini membangun kemauan belajar anak, juga menstimulir ketentuan usaha dan aktivitas anak.
Baru pada usia 10-11 tahun biasanya timbul rasa kesukaan pada suatu atau dua macam pelajaran. Contohnya matematika dan ilmu hayat. Kemudian pada usia 12 tahun, anak tersebut merupakan pribadi yang tenang dan seimbang. Ciri-cirinya adalah rohani dan jasmani anak dalam kondisi baik, disertai saat ketenangan dari pengendapan perasaan-perasaan, minat yang besar dan segar terhadap macam-macam peristiwa, ingatan yang sangat kuat, dorongan ingin tahu yang besar, dan semangat belajar yang tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan sosio-emosional pada masa kanak-kanak akhir. Nah, di dalam perspektif psikologi itu sendiri, perkembangan ini merupakan perubahan progresif orang yang menunjukkan cara bertingkah laku dan juga berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, yang pertama ada perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial ini adalah suatu proses di mana yang muncul di mana anak-anak ini bisa belajar tentang diri mereka sendiri dan juga orang lain, dan juga tentang membangun serta merawat pertemanan. Nah, perkembangan sosial ini meliputi beberapa aspek yang pada masa kanak-kanak akhir, yaitu yang pertama ada hubungan interaksi dengan orang lain. Nah, di dalam hubungan interaksi ini melalui perasaan dan juga mampu mengembangkan perilaku sosial dan mengendalikan perasaan dalam hal emosi. Nah, sebagai contoh, anak ini menyesuaikan emosinya dalam menyelesaikan masalah, yaitu dalam bekerja sama dalam menyelesaikan masalahnya di dalam kelas. Nah, yang kedua ada pengendalian penyesuaian diri dengan aturan masyarakat. Sebagai contoh, anak ini mencari teman, akan berusaha mencari teman untuk bermain dengannya, dan juga dia akan berusaha berinteraksi dengan temannya tersebut. Kemudian yang ketiga, bantuan dan juga program yang sesuai dengan kebutuhan dan usianya. Nah, pada masa usia kanak-kanak akhir ini, yaitu pada masa usia 6-12 tahun. Nah, program yang sesuai adalah program pendidikan sekolah dasar, yaitu kelas 1-6 SD. Selanjutnya, perkembangan emosi pada anak. Anak belajar meluapkan perasaannya ketika berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan emosi anak. 1. Perubahan kepribadian anak. Pengalaman ini diperoleh setelah adanya perubahan karena hubungan dengan orang lain atau setelah terjadinya interaksi. Contohnya, dapat kita lihat pada saat ketika guru sedang menerangkan atau memberikan pertanyaan kepada siswanya, maka siswa tersebut akan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Dia akan berusaha mencari tahu cara menjawab pertanyaan guru tersebut. Yang kedua, perubahan pola emosi yang umum dan sering terjadi, yaitu rasa takut. Rasa takut ini berpusat pada bahaya yang bersifat fantastik. Selanjutnya, ada rasa marah. Rasa marah ini disebabkan karena berbagai rintangan, seperti rintangan dari orang lain ataupun dari anak itu tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin itulah penjelasan dari saya.